Saudara-saudari terkasih, video kali ini akan membahas bagaimana intervensi legislatif untuk pertama kalinya digunakan dalam pemilihan paus. Tongkat kepemimpinan Petrus yang diwariskan kepada keuskupan Romawi mendapatkan banyak dukungan yang makin besar di banyak bagian kekaisaran, terutama di barat. Hal ini juga berdampak pada meningkatnya keterlibatan kekuasaan politik dalam mengawasi suksesi kepemimpinan di tahta Roma. Sebut saja Kaisar Honorius untuk menyelesaikan masalah yang muncul akibat adanya pemilihan ganda yang diperebutkan pada tahun 420, mengeluarkan sebuah dekrit yang mengatur prosedur pemilihan paus. Dekrit tersebut menetapkan bahwa dalam kasus adanya dua orang yang terpilih, tidak satupun dari mereka akan diakui sebagai uskup Roma. Sebaliknya, jabatan tersebut hanya akan diberikan kepada orang yang terpilih melalui pemilihan baru dengan suara bulat. Ketetapan ini menjadi hukum pertama yang mengatur pemilihan paus. Untuk memastikan kelancaran proses pemilihan, sejak saat itu seorang perwakilan kaisar hadir dalam setiap pemilihan paus. Sepanjang abad ke-5, prosedur pemilihan paus semakin diperjelas dan disesuaikan dengan keadaan. Tahap pertama tetap berupa eleksio atau pemilihan yang dilakukan oleh klerus dan rakyat. Namun terdapat perbedaan antara klerus dan umat. Semua klerus terlibat secara penuh dalam pemilihan, sementara umat hanya melalui perwakilan. Secara bertahap hanya diwakili oleh tokoh yang berpengaruh dalam komunitas. Tahap kedua tetap merupakan ordinatio atau pentahbisan, dengan penumpangan tangan oleh para uskup di sekitarnya. Dan hanya setelah upacara ini, orang yang terpilih benar-benar menjadi paus. Dengan diadakannya pemilihan umum pertama setelah tahun 476, yaitu setelah lengsernya Kaisar Romawi Barat, situasi menjadi rumit. Setelah wafatnya Paus Simplicius tahun 483, Raja Odoaker dari suku Heruli yang mengambil alih hak prerogatif kekaisaran mengirim seorang delegasi ke Roma yang mempertemukan para klerus dan rakyat dengan menyerahkan sebuah dokumen yang diklaim ditandatangani oleh Paus Simplicius sendiri. Dokumen tersebut menyatakan bahwa pemilihan umum harus diadakan setelah konsultasi dengan delegasi kerajaan, sehingga berfungsi jauh lebih penting daripada sekedar penjamin formal keteraturan pemungutan suara. Paus Felix III terpilih dan menerima semacam persetujuan kerajaan sebelum ditahbiskan menjadi uskup dalam bentuk yang biasa. Setelah kematian Paus Anastasius II pada bulan November tahun 498, terjadi lagi pemilihan ganda. Sebagian besar klerus memilih Symmachus, sementara kelompok lainnya memilih Laurentius, seorang pendukung kedekatan dengan Kekaisaran Timur. Perselisihan ini mengakibatkan skisma Laurentian. Untuk mengakhiri konflik, Raja Theodoricus menyatakan bahwa orang yang terpilih pertama atau yang memperoleh suara mayoritas akan menjadi paus. Akhirnya Symmachuslah yang terpilih, mengingat dia dipilih oleh mayoritas klerus Roma. Ini adalah tindakan resmi kedua, lagi-lagi oleh kekuatan sipil, untuk mengatur pemilihan. Symmachus ditetapkan sebagai paus yang sah, yang pada tahun 499 menetapkan bahwa uskup Roma yang sah adalah yang dipilih oleh para klerus atau jika terjadi perpecahan oleh mayoritas suara. Itu adalah upaya formal pertama dari paus untuk mengatur pemilihan penggantinya. Konfirmasi perlunya mayoritas sebagaimana Theodoricus tetapkan dengan mengoreksi kebulatan suara yang dicetuskan oleh Honorius hanyalah pengakuan situasi faktual
yang telah muncul berkali-kali. Akan tetapi, ide yang benar-benar baru adalah bahwa uskup Roma dapat dipilih oleh badan elektor sekelompok kecil dan khusus yang terdiri dari para klerus saja, dan bukan oleh semua umat beriman di kota tersebut.